indah tak adanya. Wala na lit na. Lo sila. Lik cari 1000 kelakah tinggalan cari udah tadi. Hah? Lik kah? Oh. Lo nggak pernah adinan do YouTube kala, lah nggak tahukin lik sana ba? Hah? Lah, bancing kerja baru kita bahas ini itu pak musik terkelung ya kai hidung lah transfer cepat lagi kita selesai. Santai kan. Iban ditunda kali. Iban ditunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu tahu Agus ya yang idol Indonesian Idol. Ya salam. Dan nyanyi ya.
Boleh diceritain 22 Januari. Oh iya. Ada apa lalu apa? Oh iya. 22 Januari emang tragedi yang paling menyedihkan lah, yang paling menyakitkan bagi warga Rumpin. Karena warga di sini seperti ibu pribadi yang begitu merasakan sakitnya, sedihnya, betapa TNI kok mau sih, sedangkan tujuan kita bukan melawan TNI. Tujuan kita kan kita mengambil hak kita, tapi kenapa TNI itu sampai mau membuat intimidasi, kekerasan, sampai dia mau menembak warga. Ya untung kita masih diselamatkan lah. Waktu itu kan pas panas-panasnya ada kejadian, walaupun belum kejadian memang udah agak-agak gimana ya, agak kaget karena sudah ngelihat TNI itu banyak yang lewat banget. Begitu akhirnya saya ngelaksanain sholat zuhur dulu, saya lari ke sana, saya manggil teman-teman semua, so dari sini lari saya sampai ujung sana Den Brapo yang sekarang dibikin perumahan itu. Di situ kan masih banyak rumah-rumah. Ayo kita sama-sama kita tolak dengan adanya alat-alat beko turun. Karena salah satunya itu kan pasti merusak sawah-sawah kita. Jadi spontan itu sekitar 1000 masa langsung turun, kita bawa spanduk, kita sambil nyanyi-nyanyi gitu. Akhirnya ya kita turun ke sana untuk aksi di depan yang sekarang dibikin water training itu. Di situ sampai situ udah sekitar 400 aparat menjaga kita, bawa tabeng begitu ya, dengan komplit dengan senjata. Ya disitulah kita perjuangan mulai. Situ kita berteriak-teriak, kita orasi, kita nangis-nangis, kita minta mohon-mohon supaya tolonglah TNI ini jangan sampai tanah kita ini beko ini menggali sawah-sawah kita yang ada di lingkungan kita. Karena satu-satunya sawah itu untuk kehidupan kita, makan di situ, kita bertani di situ. Awalnya begitu, Kak. Sebelum 2007 di sini. Oh ya, di sini seperti ini sawah-sawah. Enaklah sawah. Ini sawah ini pun kan bekas galian. Ini bekas galian, ini bekas sawah, ini bekas sawah. Ini buktinya kayak begini sekarang, kayak lautan. Nggak ada manfaatnya kayak gini, anak aja kecebur. Ini sih kita nggak bilang tanah karapan, sawah ini tanah hak milik. Itu jadi sekarang yang udah disahkan sama bupati itu udah ada SPPT-nya. Itu sekarang itu yang diambil sama TNI. Itu harusnya dikuasai sama dia. Ya bukan itu aja, kenapa kita keseluruhan yang diambil. Kejadian pas kita bentrok ini, di sinilah tempatnya. Waktu kita dikejar, ditembak, intimidasi, kekerasan di sini. Jadi aparat dengan polisi itu di sini, kita lari sana, lari sini gitu. Akhirnya aparat itu kan diamnya di atas itu semua. Jadi kita di sini aksi, dia di sana menjaga. Terus akhirnya kesal kali dia ini, di sinilah bentroknya. Kita lari ke sana tunggang langgang sampai kita dikejar-kejar lah. Sampai saat ini akhirnya. Waktu itu dia umur kira-kira 6 tahunan lah, 6 tahun, belum punya adik. Sama saya diajak lari-lari gitu, sama saya ditinggalin, saking takutnya panik pinggir sawah kan rame bener. Terus kan bapaknya mau ikut ke sono, ikut perang gitu. Saya kan perempuan mah jangan, katanya jangan ikut, saya mah di situ doang di pinggir sawah. Udah pada nangis semuanya. Masih kecil ditinggalin di pinggir sawah. Saya pulang ke sini, saya nyariin kemana ini anak saya, nggak taunya ketinggalan di sono.
itu mas saya dicariin lagi di sana lagi nangis. Ramai benar. Waktu itu emang pernah ada kekerasan di sini gitu? Ada di sana. Di mana? Di sana kamu. Perang. Kamu lihat gini? Iya. Setelah pecah 22 Januari itu apa yang berubah dari kehidupan kamu? Berubah banget, berubahnya kita ya benar-benar kehilangan lah, kehilangan seperti sawah, karena kan kita ngelihatnya sendiri ya, hanya dibuat-buat galian semacam galian pasir begitu. Apa sih keuntungan warga? Kan benar-benar kita susah, aturan kan kita masih bisa bertani, masih kita nyawa ya, kita kayaknya beda banget. Dulu kan kalau setiap panenan itu kita bareng-bareng makan, nasi gitu. Sekarang kan hanya beberapa warga aja lah yang bisa masih merasakan seperti itu. Terus keduanya juga kan pikiran kita juga nggak aman. Nggak amannya apa, perjuangan ini kan sangat pahit banget. Dari 2007 sampai sekarang merasanya ini resah gitu ya. Kayaknya hidup ini kayak apa gitu, nggak tentram mikirin masalah tanah. Nggak enak juga ngelihat lingkungan kita dimasukin TNI juga. Suara-suara seperti senjata-senjata begitu, latihan-latihan juga. Perasaan kita benar-benar meresahkan lah. Dulu kita nggak punya beban seperti ini, aman, tentram kehidupan, walaupun kita makan hanya dengan ikan asin, daun singkong, tapi kan bisa bertani aman, tenang. Tapi coba kalau seperti seandainya kayak sekarang, gimana kedepannya kalau sawah-sawah kita, walaupun seandainya dia beli hanya berapa ribu rupiah, kita ketakutannya ke depan di mana lah kita makan, walaupun ya Allah maha tahu, Allah maha ngasih rezeki, tapi kan bukti kalau memang nggak ada tanah gimana kita. Masalah tanah sampai sekarang masih diklaim juga, belum bisa dicabut revisinya, masih tetap di depan. Kita harus melewati TNI karena yang melaporkan itu, nah kan kita kemarin bikin tim verifikasi, jadi tanah ini didata lagi, terus kita kesepakatan, kita bersama-sama dengan TNI duduk bersama dengan pihak Bogor, jadi surat udah dikirim ke sana, ke kenegaraan, ke Depan, jadi di sananya itu sampai sekarang belum ada tembusan. Jadi katanya satu-satunya yang bisa mencabut itu hanya pihak TNI-nya lagi.